Halo para bosku, kita jumpa lagi ya. Saat ini saya sedang berada di kebun pisang. Nah, vlog ini saya tujukan buat para kaum milenial yang ingin melakukan bisnis jual beli hasil bumi ke pasar-pasar yang ada di Jawa ataupun yang dari Jawa mau ke Sumatera. Jadi untuk teman-teman yang udah para suhu-suhu ya, mohon maaf kalau ini bukan menggurui ya, bukan. Ini saling berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Silakan yang udah para suhu-suhu silakan komentar di bawah supaya para junior-junior yang pengen melakukan jual beli hasil bumi itu bisa dia jadikan pembelajaran kalau mereka membaca komen-komen pengalaman para senior-seniornya. Ya intinya begini, lapak itu rata-rata minta modal dari kita pengirim. Ya emang sih peraturan jual beli itu kalau bisa banyak yang komen, "Mas, ada uang ada barang," katanya kan. Uang transfer dulu dan ini dan itu. Ya emang sebenarnya peraturannya seperti itu supaya aman. Cuma rata-rata misalnya kita mau ngirim ke Jatibarang. Nih, kita kirim pisang dengan nota misalnya nih 2.700. Kita minta kontan ditransfer dulu gitu ya. Nanti ada pengirim lain yang ngasih penawaran yang sama, udah saya 2.600, duit gampang nanti. Nah, rusaknya di situ. Duit gampang nanti, bayarnya nanti aja bagi mereka-mereka yang pemodal besar. Akhirnya pun mereka sama, akan nangis lah ujung-ujungnya. Karena apa? Rata-rata lapak itu modalnya yang dari kita-kita ini para pengirim. Bukan modal mereka sendiri, bukan. Rata-rata itu. Banyak duit yang nyangkut. Banyak yang dari Sumatera buka lapak di Jatibarang hancur, gulung tikar. Banyak yang pengirim dari, pokoknya intinya ini saya baca dari pengalaman saya, nggak ada, mungkin hanya 1% ya pengirim itu yang sukses. Nggak ada kayaknya pengirim hasil bumi loh ya, beda. Ini khususnya untuk yang saya jalanin ya, pisang, singkong. Ya mungkin teman-teman yang lain atau cabai atau apa kita nggak tahu ya. Cuma itu yang saya jalanin saat ini, seperti itulah hasilnya. Jadi jarang sekali mereka tuh yang sukses. Isinya hanya mumet-mumet dan mumet. Ini saya udah ada sekitar berapa hari ya. Setelah dari Purbalingga itu saya belum pulang ini. Belum pulang ke Lampung, jadi rencananya saya ini mau nagih ke Cikijing. Ya lumayan sih, nggak begitu ya besar sih menurut saya, itu ya sekitar 25 juta. Jadi saya dari Purbalingga kemarin sampai sekarang tuh belum pulang. Rencana mau nagih ke Cikijing. Ya isinya ya seperti itu, duit nyangkut. Kalau nggak duit nyangkut ya dia dibohongin, duit hilang, hasil nggak seberapa. Contoh kecil, kita misalnya mau ngirim singkong, nota misalnya kita beli di petani ya, itu sekitar 1.000. Itu untuk di Lampung Timur, singkong makan ya, 1.000. Kita jual di Purbalingga ataupun di Banjarnegara itu mentok diterima itu paling besar itu 1.850. 1.850 itu repaksi 10%. Kita beli dari Lampung Timur tanpa repaksi, dijual ke Banjarnegara di Banyumas itu 1.850, repaksinya 10%. Nah, tinggal hitung aja. Mobil itu biasanya ongkosannya 4.700.000 saat ini nih untuk ke Banyumas. 4.700.000. Kita harus membawa di atas 9 ton itu baru ketemu hasil. Misalnya nota 1.000.
kita jual 1.850, berarti kan setannya 850. Berarti kan kalau kita bawa 9 ton, 9 kali 9 ton itu dipotong repaksi 10%, itu tinggal 8 ton. 8 tonan ya. 8 ton itu dikali berapa tadi? Sisanya 850. 8 kali 8 64. Itu 6.400.000. 8 kali 8 64. Ongkos mobil plus biaya di lahan itu sekitar 5.500.000. Itu kita kemungkinan cuma dapat untung 1 juta kotor itu. Masih dibilang kotor itu. Belum nanti susutan. Itu hampir semua pengirim loh. Kadang kita mau di singkong, mau di pisang itu kadang-kadang kita ngakalin timbangan. Jadi untuk kaum milenial misalnya punya modal ingin berbisnis jual beli hasil bumi, itu saya sarankan untuk berhati-hati. Pokoknya intinya berhati-hati. Apapun komoditi Anda, mau pisang, mau apa, itu harus hati-hati. Jadi supaya enggak enggak gila lah, untung-untung enggak stres gitu aja. Ini saya udah berapa hari di sini, ini mau nagih. Yang ditagih kayak respon kayak enggak. Saya kasih waktu sampai hari Minggu. Kalau misalnya hari Minggu belum ngasih keputusan, saya laporkan ke desa. Saya bawa polisi. Polisi itu bukan di backing kita, bukan, hanya untuk sebagai pendamping. Untuk menyaksikan, saya bikinin surat pernyataan kapan bisa bayarnya. Jadi kita bikin secara tertulis di atas materai, apabila dengan jangka waktu yang ditentukan nggak bisa bayar, bisa dikenakan pidana. Jual beli itu hukumnya perdata. Cuma kalau kita menyelewengkan atau kita sudah buatkan perjanjian, dia mempermainkan kita, itu bisa masuk pidana. Jadi rencananya besok saya itu mau masuk ke Jati Barang. Saya kasih teman-teman lapak yang menurut saya bagus ke Cikijing, karena Cikijing itu kemarin ada yang baca, ada yang lihat vlog saya dan orang itu kenal. Saya akan masuk ke wilayah Cikijing itu waktunya nggak saya tentukan. Saya takutnya dia lihat nanti urusannya panjang. Di sana banyak sekali para pengirim pisang ataupun singkong yang kolab, banyak sekali. Bahkan sampai lapor ke polisi atau bikin surat perjanjian. Cuma si yang punya hutang itu broker ya, disebut itu sebagai broker. Broker itu sebagai misalnya penyalur. Misalnya dia tinggal di Cikijing, dia kenal sama pabrik A, dia minta pisang sama dia. Nah, si broker ini nanti akan nelpon orang dari Lampung, bisa nggak ngirim singkong, tapi melalui saya, dikirim ke pabrik si A ini tadi. Dari pabrik dibayar, tapi bayarnya ke broker. Nah, tapi belum tentu broker ini bayar ke kita, seperti itu. Jadi tunggu ya untuk teman-teman, saya akan masuk ke induk Ramadjati Jati. Bagaimana masuk ke induk itu nggak rugi. Pengalaman saya masuk ke induk, kalau kita nggak mainin timbangan, jeblos kita. Jeblos. Tapi hukum dalam Islam itu nggak boleh, makanya nggak saya terusin. Contoh kecil nih, masuk ke induk, misalnya kita bawa 8 ton, kita ngomong 9 ton. Supaya apa? Kita nggak rugi. Tapi kalau kita jujur ngomong bawa 8 ton, misalnya bawa singkong ataupun bawa apapun, ditelepon dari lapak, Mas bawa berapa ton? Bawa 9 ton. Kalau kita jujur bawa 9 ton, emang itu timbangannya real asli 9 ton, nanti bisa jadi cuma ditimbang di pasar induk itu cuma jadi 8 ton 2 kintal. Kita bisa kena susut 8 kintal. Bayangkan kalau 8 kintal itu berapa kerugian yang harus kita terima. Makanya kalau kita bawa 9 ton, kita ngomong 9 ton 7 kintal. Itu akan mengurangi
nilai penyusutan lah, seperti itu. Timbangannya itu susutnya nggak terlalu. Jadi seperti itu untuk teman-teman semuanya. Besok saya akan keliling ke Pasar Cikopo, Karawang, mana lapak yang bagus-bagus dan mana lapak-lapak yang menurut saya jangan. Oke, terima kasih banyak. Ini saya masih di Indramayu. Masalah saya posisinya sekarang tuh lagi mau nagih. Ya, kita sekarang tuh mau nagih ke Cikijing. Jadi besok posisi nagihnya kalau emang enggak ini akan saya vlog seperti apa sistem yang akan saya buat. Tadi saya akan bikin perjanjian ke jalur hukum lah, seperti itu. Karena apa? Susah sekali ditagih sekarang. Janjinya ini itu, katanya ngajuin sertifikat rumah, katanya ngajuin ini itulah ke bank, nggak cair-cair dan ini dan itu. Oke ya, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe teman-temanku ya, supaya nanti channel ini bisa berkembang. Saya akan berbagi pengalaman. Saya jujur ini kalau dari awal sampai sekarang ini kalau 200 juta itu udah kena. Itu dijual beli hasil bumi itu udah hal biasa. Makanya saya hampir mau pensiun ini nih. Jadi saya cari amannya, cari lapak-lapak yang menurut saya aman walaupun sedikit, nggak tiap hari, cuma itu aman. Saya dulu terlalu ambisius. Makanya saya kena banyak. Oke, jangan lupa subscribe buat teman-temanku semuanya, para bos-bosku, para kaum milenial yang ingin melakukan bisnis hasil bumi. Ikuti channel saya, nanti saya akan bagi mana pasar yang bagus. Nanti saya juga akan ke Magelang, ke Gerabak. Oke, terima kasih.